Shalom, selamat berjumpa kembali pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan menyanyi terlebih dahulu dan berdoa. Pada saat ini saya ajak kita akan menyanyi lagu yang berjudul Berkat yang Tentu Tuhan Memberi. Kemenangan Iman 87 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi berlimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kami mau menyanyi memuji Tuhan senantiasa. Oleh karena kasih-Mu yang besar dan luar biasa, di dalam kasih-Mu pada hari ini kami diizinkan untuk belajar firman Tuhan. Karena itu kami minta Tuhan ajari kami, buka kebenaran firman Tuhan ini bagi kami, taruh firman Tuhan ini di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah. Kami dapat menikmatinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya ajak kita semua belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 dari ayat 1 sebenarnya sampai terakhir ya, sampai habis. Tapi beberapa ayat penting yang kita akan pelajari bersama-sama. Pada hari ini saya akan ajak kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Kita harus mengerjakan pekerjaan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar di bawah tema pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kita fokus
uh, membahasnya pada ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Hal pertama, bagi Tuhan Yesus merupakan suatu keharusan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Saudara, bagi Tuhan Yesus itu merupakan keharusan. Kalau itu merupakan keharusan bagi Tuhan Yesus, siapakah yang dapat menghentikan Tuhan Yesus? Tidak ada. Kalau itu sudah merupakan keharusan bagi Tuhan Yesus Kristus, maka itu otoritas Tuhan sendiri yang jalan. Kemauan Tuhan sendiri yang bekerja, dan tujuan, rencana, dan rancangan Tuhan Yesus sendiri yang berjalan. Hal yang kedua, di mana? Di dalam diri dan hidup manusia. Pekerjaan Allah tadi yang merupakan suatu keharusan itu dinyatakan di dalam diri dan kehidupan manusia. Yang ketiga, di dalam diri dan kehidupan manusia yang seperti apa dan bagaimana. Ayat 1 dari pasal yang ke-9 menjelaskan bahwa pada waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Kalau saudara sejak lahirnya sudah buta, maka dunia medis pun tidak bisa memperbaikinya. Tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong dia. Mau sampai kemana tidak bisa. Justru orang akan melihat bahwa itu sudah terkutuk. Bahkan tadi kalau kita lihat, baca dari pembahasan, para muridnya bertanya, ini dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Dan kata Tuhan Yesus jelas, tidak semuanya. Bahwa pekerjaan Tuhan itu yang harus dilaksanakan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah itu yang hendak dinyatakan. Jadi justru di dalam situasi dan kondisi terkutuk, justru di dalam situasi yang tidak mungkin dan tidak bisa lagi, justru dalam situasi di mana orang sudah pasrah dengan keadaan, sudah menerima ya biar sudah, tidak ada harapan lagi, hanya menerima kenyataan pahit yang di dalam hidupnya. Dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang yang seperti itu. Pertanyaan yang berikut, kapan dan di mana? Kapan dan di mana adalah firman Tuhan di dalam ayat yang keempat, 1 dan keempat berkata, tadi waktu Yesus lewat, lalu ayat keempat bilang itu selama masih siang, sebelum datang malam. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, ketika nama Tuhan Yesus itu didengarkan oleh kita dan diperdengarkan oleh siapapun, itulah waktunya pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan. Dan dinyatakan oleh siapa? Dari awal sudah dijelaskan bahwa bukan dinyatakan oleh manusia, saudara. Tapi masalah menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sudah merupakan kewajiban, keharusan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri.
Jadi ketika kita mendengar tentang nama Yesus Kristus, ketika kita menyampaikan tentang nama Tuhan Yesus Kristus, maka saat-saat itulah saat di mana pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ketika engkau dengan saya menghadiri sebuah ibadah dan mendengar firman Tuhan, memasuki dalam satu situasi di mana orang sedang memuji dan memuliakan Tuhan, hadiri sebuah persekutuan ibadah, disitulah tempat engkau dengan saya akan melihat, akan menerima cara Tuhan Yesus menyatakan pekerjaan Allah yang besar. Selanjutnya saudara, apa yang harus kita buat? Kenapa saya katakan apa yang kita harus buat? Karena hari ini, pada hari-hari ini, dimanapun kita berada, kita sudah mendengarkan Injil Tuhan luar biasa. Baik kita hadiri ibadah, maupun juga kita hanya mendengar ibadah melalui YouTube, melalui Facebook, melalui berbagai macam media, radio, televisi. Waktu kita mendengar firman Tuhan khusus tentang Tuhan Yesus Kristus, itulah waktunya Tuhan bagi engkau dengan saya, di mana Dia mau melakukan pekerjaan Allah. Dia mau menyatakan pekerjaan Allah yang besar itu di dalam diri saudara dan saya. Ketika hari ini engkau dengan saya lagi menderita, mungkin lagi menangis, mungkin sudah tidak ada harapan lagi bagi engkau dengan saya. Mungkin sudah tidak ada solusi. Semua ketika kita melangkah, baru mau melangkah saja, jalan di depan kita itu sudah beling terlalu banyak. Kita injakan kaki saja, kaki sudah terasa sakit. Apalagi mau melangkah lebih. Dalam situasi itu, saudara, apa yang harus kita buat? Pertama, kita pemirsa mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika sudah tidak ada lagi jalan, ketika tidak ada lagi solusi, ketika semuanya sudah buntut, bahkan segala hal yang ada pun sudah tidak ada harapan lagi. Yang harus kita ingat, kembali kepada perkataan Tuhan Yesus tadi, bahwa merupakan keharusan bagi Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam hidup engkau dengan saya. Merupakan suatu keharusan. Kita ingatkan diri kita. Kita harus bilang bahwa justru dalam situasi saya seperti ini, ada saya punya Tuhan Yesus. Dia sendiri sudah datang untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam diri saya, dalam kehidupan saya. Itu kita harus klaim. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah katakan tidak kepada Tuhan Yesus. Ketika engkau dengan saya berhadapan dengan Tuhan Yesus dalam berbagai macam persoalan-persoalan ini. Hidup kita, hidup pribadi, hidup komunitas, hidup bersuku, bermarga dan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Saudara, jangan pernah kita katakan tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Atau kita pun katakan tidak lagi bisa. Sudah terlambat. Lalu sudah terlanjur. Tidak ada kata-kata itu yang berlaku bagi Tuhan Yesus. Karena posisi Tuhan Yesus merupakan suatu keharusan untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita yang sudah tidak bisa apa-apanya. Ketika kita mendengar dan memanggil nama Tuhan Yesus Kristus,
yang berikut. Yang ketiga yang kita harus lakukan adalah kita bersukacita. Kita bersorak-sorai. Ya, kita bersorak-sorai bukan karena kita punya apa-apa, tapi kita ingat satu tadi, bahwa masih ada Tuhan Yesus yang sudah ada dalam hidup kita. Dia sudah hadir dalam hidup kita untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar di dalam hidup saya dan di dalam komunitas saya. Lalu yang terakhir kita lakukan, kita berdoa dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terakhir, kita menantikan pekerjaan Dia yang besar di dalam hidup kita. Orang buta tadi itu luar biasa. Setelah Tuhan Yesus bicara begitu, Dia mengatakan sampai ayat yang ke-5 bahwa selama aku di bumi, akulah terang dunia. Selanjutnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Tidak tunggu waktu. Tidak tunggu waktu. Tuhan menyembuhkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ini ada bagi engkau dengan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa diri kita dengan segala yang ada di dalam hidup kita. Dan kita terima Yesus Kristus melaksanakan pekerjaan Allah itu di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam marga kita, gereja kita, suku dan bangsa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami punya Tuhan dan juru selamat yang luar biasa. Juru selamat yang tidak lari dari kenyataan hidup kami, tetapi justru dalam kenyataan hidup kami yang tak berdaya dan tidak mungkin itulah yang merupakan suatu keharusan bagi engkau untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah itu di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini, pada sepanjang waktu hidup ini, khususnya mulai hari ini ya Tuhan Yesus, kami membuka diri bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami membuka hidup kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Dan kami menerima karya-Mu dalam hidup kami. Kami menerima keharusan bagi Engkau untuk menyatakan pekerjaan-Mu itu. Pekerjaan-pekerjaan Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu di dalam hidup kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur karena Engkau mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena merupakan keharusan bagimu untuk mengerjakan, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kami, terhadap kami, pribadi lepas pribadi, dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Mulai malam ini saya mengaku dan menerima Engkau Yesus di dalam hati saya. Yesus, Engkaulah Tuhan saya dan juru selamat saya. Kuasai hati saya. Hidup di dalam saya. Dan biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menyatakan pekerjaan Allah di dalam diri saya dan kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara
mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat. Kok dengan kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia tidak tinggal diam, tapi dia hadir menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar di dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.